Foodies, hari ini aku buat asam sunti khas Aceh. Nah, asam sunti ini berasal dari fermentasi belimbing wuluh yang sudah dikeringkan. Nah, seperti apa cara membuatnya? Ikutin video ini sampai selesai. Tahapan pertama, rendam belimbing dengan air. Selanjutnya, buang bagian bunga dari pangkalnya seperti ini, dibuang satu persatu. Atau gunakan cara yang kedua, rendam belimbing selama semalaman, besoknya bagian bunganya akan terlepas dengan sendirinya. Setelah dipastikan bagian bunganya lepas dari pangkalnya, lanjut belimbingnya dicuci bersih. Hasil belimbingnya seperti ini, bagian bunganya sudah tidak terlihat lagi ya. Lanjut tambahkan lebih kurang 6 sendok makan garam dapur, diaduk merata. Alasi dengan plastik karung beras, taburi belimbing. Susun rapi satu persatu belimbing, ini agar cahaya matahari dapat menyinari secara merata bagian belimbing yang paling atas. Saat menjemur belimbing ini, pastikan cahaya matahari bersinar cerah. Teman-teman bisa melihat bagian belimbingnya sudah mulai sedikit layu karena sudah diberikan garam. Sekarang kita mulai start. Sekarang aku jemur pada pukul 10 pagi. Setelah 1 harian hasilnya seperti ini. Warnanya sudah menguning dan layu. Nah, ini aku kumpulkan kembali. Lanjut akan diberikan garam. Lanjut tambahkan 4 sendok makan garam dapur, atau teman-teman boleh gunakan campuran garam dan air agar hasil asam suntinya sedikit lembab. Aduk kembali belimbing hingga merata. Taburi kembali belimbing di atas alas dan susun menjadi rapi. Jemur kembali belimbing selama seharian dan pastikan cahaya mataharinya bersinar cerah. Seperti ini hasil belimbing yang telah dijemur selama 2 hari. Nah, lanjut di sini aku mau tambahkan lagi garam. Setelah hari ketiga, belimbingnya sudah mulai mengecil, jadi hanya membutuhkan 1 bangku dan 1 karung beras saja. Setelah hari ketiga, aku tidak menambahkan lagi garam, cukup menjemurnya saja di bawah sinar cahaya matahari. Kurang lebih ini dijemur sampai hari kelima. Jadi teman-teman bisa pastikan ya, saat menjemur belimbing ini tidak terkena air hujan. Bila sudah terkena air hujan dan cuacanya juga lembab ya, tidak terlalu cerah, jadi hasil asam suntinya nanti akan sedikit hitam. Nah, ini hasil asam sunti setelah hari kelima. Jadi ini hasilnya lumayan banyak ya, bisa untuk stok beberapa bulan. Jadi asam sunti ini bisa untuk pepes, bisa untuk ikan kemama maupun sambal teri sunti. Oke foodies, sampai di sini aja video hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thanks for watching.